kita sholat di Masjid Agung Palembang. Jamaah sholat Idul Adha dan mengimbau tidak diperkenankan bagi raja sekalian untuk sholat Id melebihi batas saf imam. Mengisi saf sudah ditentukan. Akan tertibnya pelaksanaan sholat Idul Adha untuk jamaah laki-laki di halaman Masjid Agung Palembang dan jamaah perempuan di dalam ruang gedung Darussalam, ruang Darul Ridwan, Darul Rahmah, lantai 1 dan lantai 2. Untuk kesempurnaan sholat Idul Adha, jamaah sekalian yang mempunyai belanja dari barisan safnya sebelum selesai khatib membacakan khutbahnya. Kami ulangi lagi, untuk kesempurnaan sholat Idul Adha pada jamaah sekalian untuk tidak beranjak dari barisan safnya sebelum selesai khatib membacakan khutbahnya. Mohon jamaah sekalian mengurus safnya sesuai petunjuk garis saf. Terima kasih.
masjid. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sujudlah, bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Jemaah sekalian, namun sahabat-sahabat iman seorang muslim, sahabat-sahabat ketakwaan seorang hamba tetap saja tidak ada jaminan dia bersih dari dosa, dia terbebas dari salah, dia bisa lupa, dia bisa hilaf. Maka baginda Rasul kembali menyatakan cintanya kepada kita. Beliau mengajarkan kita agar kita bisa menghapus masalah kita, solusi agar kita bisa meminimalisir dosa hitam kita. Atbis sayyi'atal hasanata tamhuha, berbanyak kebaikan untuk menghapus, meminimalisir kesalahan kita di masa lalu. Al-hasanah disebut dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah mencintai kita. Allah Maha tahu kita mudah terjebak kepada kesalahan. Allah Maha kasih, maka Allah juga memberikan solusinya. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia semangat melakukan kebaikan, apalagi dia sadar dia punya masa lalu, maka al-hasanat yuzhibna sayyi'at, menghapus masa lalu kita. Al-hasanah itu diperjelas oleh baginda Rasul di ujung hadis tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Bukan hanya sesama muslim, khaliqin nas, sesama manusia, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat dari mana asalnya, tidak melihat status sosialnya. Khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hasanah dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai ulama tafsir, mereka meyakini hasanah itu adalah salat 5 waktu. Ketika seorang hamba rajin salat 5 waktunya, dia sedang memastikan jiwanya baik-baik saja, masa lalunya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Rasul tidak mau membatasi hal hasanah, kebaikan itu bukan hanya pada ibadah ritual, salat 5 waktu, tetapi juga akhlak yang baik, juga hasanah, juga masuk dalam kategori kebaikan, jemaah sekalian. Maka ada kebaikan ritual, ada kebaikan sosial. Demikian pula dengan hari-hari dalam Islam. Idul Fitri, Idul Adha, banyak dimensi ganda, jemaah sekalian. Dimensi ritual, dimensi sosial. Islam tidak pernah mengikonomi bahwa ini hebat salatnya, sudah pasti akhirnya hebat. Islam mengajarkan kita baik, hebat, kuat ibadah ritualnya, hebat pula kebaikan-kebaikan sosialnya. Sebut saja misalnya Idul Fitri, kita disuruh berpuasa 1 bulan penuh, jemaah sekalian. Ibadah ritual, menahan lapar dan haus di siang hari, dan yang menghauskan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita sholat isya berjamaah, kita sholat taraweh ditutup dengan witir, ibadah ritual. Kita diajak untuk hebat secara ritual. Namun di ujungnya jangan lupa ada zakat fitrah. Biasakan Anda bersedekah, biasakan Anda memikirkan nasib orang lain, kiri kanan, depan belakang. Jangan-jangan ketika kita menikmati hidangan yang lezat, ada tetangga kita kiri dan kanan kelaparan, kehausan. Islam mendidik kita hebat secara ritual, hebat secara sosial. Idul Adha kita disuruh untuk melaksanakan ibadah haji ritual, jemaah sekalian. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu berada di tanah air, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah hukumnya, tapi keutamanya hebat, sangat besar, ibadah ritual.
kurban. Lagi-lagi dimensi sosial, dimensi intelektual seorang muslim hebat, dimensi sosial jika dia hebat. Inilah kehebatan agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh keberkahan ini saya mengajak kita semua untuk memetik hikmah. Paling tidak ada 3 petikan hikmah yang berkaitan dengan Idul Adha, hikmah yang berkaitan dengan ibadah haji. Hikmah pertama, mengapa Idul Fitri dulu baru Idul Adha? Idul Adha ada ibadah kurban. Ibadah kurban disebutkan oleh Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah kurban, kita beli hewan kurban untuk disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, tashrif. Jangan lupa saudaraku, ayatnya Allah hanya akan menerima ibadah kurban yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah sayang sama kita, maka didahulukan Idul Fitri. Idul Fitri ada Ramadannya, ada puasanya. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini selesai sholat Idul Adha dan di Masjid Agung Palembang. Ya. Itu LRT, stasiun LRT 16 Ilir. Stasiun 16 Ilir.